Ibu-ibu, YKPI mempunyai banyak platform. Ibu-ibu bisa melihat di website, Keluarin. Instagram, Facebook, dan kita juga mempunyai hotline. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat platform medsos YKPI. Yang belum follow Instagram YKPI, dimohon untuk memfollow. YKPI_Pitaping. Baik, 2 menit lagi. Saya mohon ibu-ibu untuk meng-mute semuanya. Kemudian dengan hormat Dr. Sonar, saya akan memulai webinar hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sehat sahabat YKPI. Selamat bergabung di serial webinar Yayasan Kanker Payudara Indonesia hari ini, Jumat 24 Juli 2020 bersama saya, Aya Sofia, penyintas kanker payudara, moderator yang akan memandu webinar dengan tema Seberapa Dini Penanganan Kanker Payudara bersama Dr. Sonar Soni Panigoro, spesialis bedah konsulen onkologi M.Epid Mars. Bersama kita telah bergabung Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar, selaku host serial webinar YKPI yang telah berlangsung sejak awal Juni lalu. Kepada Ibu Linda, kami persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar seri ke-7 hari ini. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Aya yang cantik dan sehat segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan tentu Dr. Sonar Soni Panigoro. Beliau adalah narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah spesialis bedah konsultan onkologi, master epidemiologi, dan juga beliau mempunyai gelar Mars. Jadi cukup lengkap data-data yang beliau miliki atau pengalaman yang beliau miliki. Pertama-tama tentu kita ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan lindungannya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir pada acara webinar seri ke-7 pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Sonar Panigoro, spesialis bedah konsultan onkologi, master epidemiologi Mars. Terima kasih kepada Dr. Sonar yang beliau juga adalah anggota Dewan Pembina dari YKPI yang berkenan memenuhi permintaan kami untuk berbagi, memberi informasi kepada peserta yang hadir pada webinar hari ini dengan judul materi Seberapa Dini Penanganan Kanker Payudara. Tema ini tentu sangat menarik karena para peserta seminar, Dok, perlu saya laporkan, selain adalah para penyintas kanker payudara, juga ada sahabat-sahabat YKPI komunitas yang aktif bergiat di bidang kanker payudara, ada dokter, ada juga bidan, ada perawat, namun juga banyak peserta umum. Sehingga informasi tentang kanker payudara sangat dibutuhkan. Saya dan tentu pengurus YKPI sangat berbahagia karena jumlah peserta pada hari ini sangat meningkat. Kalau minggu lalu kita mencapai sekitar 300 peserta pada webinar yang lalu, pada webinar ke-7 ini pesertanya yang sudah masuk ini kami lihat ada 456 peserta, dan banyak yang melihat acara ini secara live streaming, jadi ada bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Ini suatu kebanggaan bagi KPI karena memang itulah harapan kami, semakin banyak lagi bisa mensosialisasikan tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara.
Kami laporkan kepada Dr. Sonar bahwa hampir dari seluruh provinsi di Indonesia hadir. Saya perlu menyampaikan sapa dulu kepada teman-teman dari Provinsi Aceh, Nangru, Aceh Darussalam sampai dengan Papua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat pagi menjelang siang kepada semua teman-teman sahabat YKPI di seluruh Indonesia yang telah hadir. Bahkan ada teman-teman sahabat kita dari luar negeri. Kali ini dari KBRI Islamabad, Pakistan. Terima kasih Ibu-Ibu Dharma Wanita KBRI Islamabad yang juga telah datang bersama untuk hadir pada hari ini. Kami juga menyampaikan secara khusus kepada Ketua Seksi Sosial Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Pusat yang telah membantu menyebarluaskan informasi ini kepada tingkat kepengurusan di bawahnya, sehingga memang seru juga kita dalam pendaftaran dan pada saat take sound tadi. Yang ada pengalaman sedikit dari bagian pendaftaran, karena perbedaan waktu Bu Aya, jam 5 pagi sudah dihubungin. Siap Ibu. Ternyata wilayah timur tuh jam 7 udah ya. Sudah apel ya Ibu? Jadi saking semangatnya, dan juga tentu YKPI akan terus melayani kebutuhan-kebutuhan dari para sahabat YKPI. Bagi ibu-ibu yang pertama sekali baru hadir di webinar YKPI dan mungkin baru mendengar nama Yayasan Kanker Payudara Indonesia, saya perlu sampaikan bahwa misi YKPI adalah bagaimana kami sebagai mitra pemerintah bisa membantu menekan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Karena apa Ibu-Ibu? Karena dari data Globacare 2018 tentang epidemiologi kanker Indonesia, paling banyak itu pasien kanker di Indonesia adalah kanker payudara. Dan itu adalah perempuan. Artinya apa? Bahwa ini sangat perlu kita mengerti, perlu kita pahami, dan bagaimana deteksi dininya. Kemudian angka kematian yang untuk pasien kanker payudara itu paling nomor 2 setelah kanker paru. Jadi ibu-ibu tolong ini diperhatikan sekali, jaga kesehatan ibu-ibu semua. Pada umumnya datang ke dokter saat ini 70% sudah dalam stadium lanjut. Padahal sebetulnya apabila diketahui sejak awal, kita dapat mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi. Saya survivors kanker payudara. Banyak teman-teman di pengurus dan pendiri Yayasan Kanker Payudara, mereka adalah survivors dan warriors dari kanker payudara. Makanya kami menghimbau ibu-ibu semua, dimanapun ibu-ibu berada, kita disayangi oleh anak-anak kita harus mendampingi suami kita juga perlu aktif di tengah-tengah organisasi. Oleh karena itu, lakukanlah, sadari dan juga mengertilah tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Bagi teman-teman yang ingin informasi lebih banyak, tentu bisa melihat website dan sosial media YKPI yang lainnya. Saya kira saya nggak akan berpanjang lebar lagi, karena nanti Dokter Sonar yang akan memberikan informasi dan sharing kepada kita, dan beliau juga mungkin kita berharap bisa untuk melakukan tanya jawab nanti, sehingga akan lebih maksimal lagi pengetahuan kita tentang kanker payudara. Namun sebelum saya menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sonar Soni Panigoro, pembina kami. Terima kasih juga kepada Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia atau Peraboy yang selalu bekerja sama dengan YKPI, dan juga terima kasih kepada Wardah atau PT Paragon Technology and Innovation yang selalu mendukung program-program YKPI, termasuk kegiatan webinar seri ke-7 pada hari ini. Demikian Ibu-Ibu, sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati acara webinar YKPI dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Sahabat YKPI, tibalah kita pada pemaparan Dr. Sonar Soni Panigoro dengan tema Seberapa Dini Penanganan Kanker Payudara. Sebelum dokter memulai paparannya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae Dr. Sonar secara singkat. Dokter yang kini aktif sebagai staf pengajar, sekaligus Kepala Departemen Ilmu Bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini, meraih gelar kedokterannya di Universitas Indonesia, mulai dokter umum hingga doktoral degree.
Beliau juga pernah menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais dan Direktur Umum dan Operasional Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami persilahkan dokter untuk memulai paparannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertama-tama terima kasih tentunya untuk Bu Moderator, Bu Aya Sofia, dan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Ibu Linda Agung Gumelar yang sudah sangat lama sekali kita bekerja sama sejak sebelum saya di Darmais, pada waktu di Darmais, setelah di Darmais, sampai sekarang juga kita masih terus bekerja sama dengan YKPI dalam rangka untuk mengentaskan masalah-masalah yang ada di permasalahan kanker, khususnya kanker payudara. Jadi saya sangat apresiasi dan sangat bangga tadi bahwa ternyata pada hari ini pesertanya luar biasa banyaknya. Jadi mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, sehingga apa-apa yang sudah dicanangkan oleh YKP ini bisa terwujud. Mungkin untuk menyingkat waktu, slide pertama silahkan. Nah, maaf ini ada blank. Oh ya, oke. Jadi kalau kita lihat judulnya tadi, ada blank spot, apa itu ya? Maaf. Bu Aya. Siap, dokter. Itu ada di... akan dihandle oleh operator sebentar, dokter. Ada spot hitam. Mohon menunggu, dokter. Iya, ya. Suara saya cukup jelas, Bu Aya. Bu Aya di mute. Saja, Dok. Diteruskan. Kenapa? Saja. Diteruskan saja, Dok. Bagus suaranya. Bukan, ininya slide-nya kok ada blank spot-nya, Pak Anton. Iya, tidak apa-apa, diteruskan. Karena ada masuk di sini co-host, jadi nggak bisa. Oh, gitu ya. Baiklah, dokter, jadi... Iya. Oke, saya lanjutkan silakan, dulu. Dokter. Siap. Jadi, kalau kita lihat bahwa yang dicanangkan oleh GKPI itu adalah mencanangkan Indonesia bebas kanker payudara stabil lanjut. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang ini permasalahan utama di negara kita dan negara-negara berkembang lainnya, bahwa kanker datang dalam keadaan lanjut. Nah, salah satu misi dari GKPI adalah deteksi dini kanker payudara. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa dini nanti kita akan melakukan pendeteksian dini, gitu kan? Karena kalau misalkan tidak bisa mendefinisikan, tentunya nanti misi dari dan sekaligus visi YKPI akan susah tercapai. Jadi kita dari sekarang harus bersama-sama membuat satu patokan sampai sedini apa kita akan melakukan deteksi ini. Slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya, tolong. Oke. Nah, jadi kalau tadi ditanya sampai sejauh mana kita bisa deteksi dini, tentunya kita harus tahu dulu payudara itu ada, atau kanker payudara itu ada seberapa luas range-nya atau rentangnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau sudah terdeteksi kanker payudara, kita mengenal ada 4 golongan atau 4 stadium kanker. Ada yang disebut stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, secara umum kita katakan dini itu kalau stadiumnya masih di bawah 3, jadi 0, 1, dan 2. Nah, sekarang kalau 3 dan apalagi sudah 3B, itu kita katakan sudah menjadi lokal lanjut. Apalagi kalau sudah stadium 4, itu kita katakan sudah lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih bedanya, jadi terutama yang stadium masih awal, yang 0, 1, 2 itu terutama adalah perbedaan ukuran tumornya. Jadi contoh misalkan di stadium 0 ada disebut TIS yang disingkat dari tumor in situ. Jadi tumornya masih di situ aja gitu kan. Kebetulan memang ini istilah Latin yang kalau kita samakan ya dengan bahasa Indonesia kira-kira memang masih di situ tumornya, belum kemana-mana. Tapi di situ itu masih sangat kecil. Sedangkan T1 itu kalau ukuran tumornya kurang dari 2 cm.
Kalau T2 itu ada variasinya, itu 2 sampai 5 cm. Nah, nanti ini pun nanti terbagi-bagi lagi. Jadi kalau misalkan dia murni stadium 1, itu selain tadi ukurannya kurang dari 2 cm, juga tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Kalau misalkan ukurannya tadi masih sangat kecil, tetapi sudah ada penjalaran ke kelenjar bening, itu langsung agak naik, dia menjadi stadium 2A, dan seterusnya. Nah, jadi sebetulnya kalau tadi ditanya sedini apa, ya kita sih idealnya kalau bisa sedini sampai stadium 0, kalau bisa. Nah, pertanyaannya, mudah tidak kita untuk mendeteksi sampai stadium 0 atau stadium 1? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena tadi, divisi dari KPI kenapa dicanangkan seperti itu? Karena sekarang sebagian besar yang datang itu masih 60-70% itu stadium 3 ke atas. Nah, ini yang memang menjadi PR atau pekerjaan rumah kita bersama. Jadi mudah-mudahan nanti setelah paparan ini bisa menjadi ada gambaran sehingga kita bersama-sama memerangi kanker payudaranya, sehingga minimal datangnya tidak di atas stadium 2 lagi gitu kan. Syukur-syukur bisa stadium 2, syukur-syukur sampai bisa stadium 0. Slide berikutnya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan deteksi sedini mungkin? Nah, ini adalah grafik yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memahami. Jadi itu adalah grafik yang atau gambar yang memperlihatkan kepada kita perjalanan seseorang penderita kanker payudara setelah dilakukan pengobatan. Jadi maksudnya yang gambar paling kiri, yang angka 100 itu adalah di titik pasien itu mulai datang ke rumah sakit terus diobati. Kemudian yang gambar-gambar garisnya itu, yang garis hijau itu stadium 0, yang abu-abu stadium 1, kemudian yang pink itu stadium 2, dan seterusnya. Apa artinya? Jadi makin stadiumnya makin rendah, contoh misalnya stadium 0, itu kesembuhannya atau daya tahannya itu bisa sampai 100%. Jadi boleh dikatakan seperti orang normal. Nah, jadi ini yang sebetulnya kita harus dorong gitu kan. Kalau bisa kita menemukan stadium 0. Nah, pertanyaannya mudah tidak kita menemukan stadium 0? Nah, nanti kita bicara lebih lanjut. Slide berikutnya. Nah, selain itu, selain tadi memang angka ketahanan atau keberhasilannya itu sangat tinggi pada stadium dini, juga ada keuntungan lain. Apa saja? Jadi kalau stadium sangat dini, misalkan tadi yang stadium 0 atau stadium 1 awal, itu hampir pasti tidak usah dilakukan baik itu penyinaran maupun kemoterapi. Kemudian juga karena tadi kita lihat kan kalau masih ingat di tabel yang stadium itu, umumnya karena tidak ada penyebaran getah bening, tidak usah dilakukan pengambilan kelenjar getah bening ketiak. Sehingga kemungkinan limfedema itu adalah pembengkakan lengan, itu sama sekali menjadi terhindar atau tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya, itu tertutup oleh gambar hitam. Itu tertulis di situ tidak harus mastektomi. Jadi artinya karena saking kecilnya tadi, kita tidak harus mastektomi. Jadi payudaranya masih bisa dipertahankan. Jadi sehingga yang sekarang saya dengar walaupun beberapa ibu dengan dengan keriangannya mereka bersenda gurau bahwa mereka sekarang beberapa survivor datang saya, dok, saya punya grup sekarang selain grup survivor namanya grup WTS loh. Apa Bu kok namanya grup WTS? Oh iya dok, mohon maaf itu grup wanita TT1. Nah, jadi mudah-mudahan kalau misalkan nanti kita tidak harus melakukan mastektomi, tidak ada lagi tuh istilah WTS itu. Jadi mungkin nanti namanya WTU, saya kira bukan WTS lagi. Wanita TT-nya utuh gitu kan, bukan WTS. Ya. Nah, yang terakhir tentunya karena tadi tidak harus sinar, tidak harus kemoterapi, kemudian waktu operasi juga lebih singkat, sehingga biayanya jauh lebih kecil. Ini adalah keuntungan lain dari deteksi dini. Slide berikutnya, silakan. Nah, ini yang mohon maaf karena di Indonesia memang kita belum melakukan screening. Di sini tertulis kan, yang ada kotak berwarna pink itu ada mamografi screening.
Nah, jadi artinya kalau screen itu adalah kita melakukan pemeriksaan mamografi itu secara massal seluruh masyarakat. Nah, Indonesia belum melakukan hal itu karena apa? Karena biayanya masih sangat mahal. Kalau seluruh penduduk atau wanita di Indonesia yang memang diharuskan mamografi dikerjakan oleh pemerintah. Jadi pasti biayanya sangat mahal. Tapi alhamdulillah bahwa sekarang YKPI sejak beberapa tahun lalu ya sudah mengerjakan mungkin 10 tahun lebih apa yang disebut mobile mamografi. Dan saya kira ini sangat penting karena tentunya kalau kita hanya menunggu secara pasif di rumah sakit, mungkin ada beberapa kendala. Tetapi kalau kita bisa mendekatkan diri, pemeriksaan ini akan menjadi lebih mudah untuk beberapa pasien dan tentunya akan lebih banyak terjaring. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini bahwa setelah dilakukan screening mamografi, yaitu sekitar tahun 75 mendekati 80, ya, itu karena betul-betul mamografi pada waktu itu di Amerika itu dilakukan secara massal, itu langsung angka atau rasio kematian itu sangat rendah. Karena tadi sudah terdeteksi akan sangat dini yang datang ke rumah sakit. Nah, kalau kita lihat sekarang di Indonesia, itu masih sangat tinggi. Jadi angkanya itu kalau dari Globokan 2018, angka kejadian kematian pada penderita kanker di Indonesia itu kira-kira hampir sepertiganya, 39%. Dan ini kalau kita lihat mirip-mirip dengan data di Amerika tahun 60-an, di mana juga angkanya masih sekitar 30, hampir 40% juga. Nah, makanya tadi mengapa saya katakan YKPI dengan program mobile mamografi ini sangat saya kira membantu pemerintah untuk menjaring atau mendeteksi adanya kanker payudara pada stadium yang lebih tinggi. Slide berikutnya. Nah, hambatannya apa? Ya jelas, ini yang sekarang di satu sisi kemajuan teknologi ini akan memajukan kita. Contoh misalkan webinar kali ini kan salah satu kemajuan teknologi. Tetapi sekaligus juga karena informasinya lebih mudah, juga pengobatan-pengobatan yang saya sebut alternatif juga makin dikenal masyarakat, itu yang menjadi juga masyarakat atau menjadi pasien menjadi teralihkan ketertarikannya ke rumah sakit. Karena ada pengobatan alternatif yang dinilai mungkin sepertinya lebih mudah, mungkin sepertinya lebih murah, dan tadi reklamenya atau iklannya itu katanya juga bisa lebih baik, yang sebetulnya tentunya menurut pengalaman kami sih tidak ya. Dan itu ada beberapa hambat lain, misalnya tadi pendidikan juga mungkin, sumber daya manusia yang masih terbatas, peralatan antara lain tadi dengan keterbatasan mamografi yang ada itu juga menjadi masalah. Jadi contoh misalkan jangan jauh-jauh di desa gitu kan, saya tidak usah sebut nama kota provinsinya, itu belum ada alat mamografi di rumah sakit provinsinya. Bayangkan, di rumah sakit provinsi Indonesia ada yang belum mempunyai alat mamografi. Jadi bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini kanker payudara. Makanya sekali lagi saya sangat mendorong kepada YKPI, mudah-mudahan akan bertambah nih unit-unitnya. Nantilah tentunya kalau sudah masa pandemi COVID ini sudah reda, jadi kita bisa kembali lagi untuk menjaring atau kerumunan orangnya bisa menjadi lebih baik lagi, lebih aman lagi. Slide berikutnya. Nah, jadi jelas tadi saya sampaikan, kalau kita memang menunda pengobatan itu, jadi yang tadinya kita walaupun ditemukan pada stadium dini, itu akan terus berkembang dan tadi hasilnya menjadi kurang baik. Nah, di sini saya sebutkan tadi, bahwa apa sih yang namanya stadium dini? Yaitu yang disebut stadiumnya atau ukurannya masih sangat kecil, atau syukur-syukur kita bisa menemukan kepada yang disebut tadi lesi pre-kanker. Jadi belum menjadi kanker sesungguhnya. Nah, ini yang disebut sebagai TIS tadi, tumor in situ. Ya, nanti saya akan jelaskan di gambar berikutnya. Slide selanjutnya. Nah, terus saja diklik, terus ya. Jadi kalau sebelumnya, slide sebelumnya langsung. Ya, di slide ini kita lihat bahwa sel kanker itu dari satu sel ke dua sel itu butuh waktu
sampai 1 bahkan sampai 2 bulan. Jadi sebetulnya masih ada waktu untuk melakukan apa istilahnya ya, deteksi yang dini atau pencarian yang dini. Tetapi kalau dibiarkan, memang makin lama makin cepat. Makanya sering yang kita dengar, loh kok dok, saya datang udah teraba besar. Sebetulnya baru saja teraba besar. Tapi kalau kita lihat di gambar ini sebetulnya tidak, itu butuh waktu. Lebih jelas lagi di gambar selanjutnya. Silakan slide. Nah, kita lihat bahwa dari tidak terdeteksi di sisi kiri gambar ini, sampai disebut di situ ada yang tertulis batas deteksi klinis. Jadi batas deteksi klinis itu yang disebut di situ ada ukurannya 1 cm. Jadi umumnya kalau di bawah 1 cm memang sulit. Jangankan pasien sendiri, dokter saja kalau meriksa ukuran 1 cm kadang-kadang sulit. Apalagi maaf kalau payudaranya kebetulan cukup besar. Pasti akan kesulitan juga. Sehingga tidak mungkin hanya dilakukan perabaan. Inilah butuhnya peralatan lain untuk melakukan deteksi dini. Dan sekarang yang dianggap paling banyak dan paling murah dan paling cukup efektif adalah USG dan mamografi. Nah, kalau kita dilihat 1 cm itu kira-kira kalau kita lihat di jumlah sel kanker itu 1 miliar jumlah sel kanker. Jadi tadi bisa dibayangkan dari 1 sel kan kedua sel menjadi 1 atau 2 bulan. Jadi seterusnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya perjalanan sel kanker payudara itu untuk mencapai angka 1 cm atau ukuran 1 cm itu butuh waktu sekitar hampir 3 tahun lebih atau bahkan mungkin sampai 5 tahun. Jadi sebetulnya saya kira tidak ada kanker payudara yang tiba-tiba ketahuan sangat besar. Jadi pasti sebetulnya sih awalnya sudah ada, cuman rasanya saja tidak disadari sehingga ketahuannya seolah sudah besar. Slide berikutnya. Slide berikut. Nah, jadi ini yang kita biasanya sudah kenal secara rutin saat ini. Jadi sadari, saya kira yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Dr. Bob. Perlu nggak sadari? Tetap perlu, gitu kan. Walaupun tadi saya katakan memang kalau ukurannya kurang dari 1 cm, memang mungkin agak susah. Tapi paling tidak beberapa pasien kalau cukup cukup rutin mengerjakan, akhirnya mereka bisa merasakan. Karena misalnya tiap 1 atau 2 bulan sekali meraba, itu paling tidak punya perasaan kok ada yang tidak biasa ya, gitu kan. Biasanya misalkan walaupun tahu bahwa ada sedikit kadang-kadang, apalagi kalau pada wanita yang belum menopause, itu memang payudaranya itu lebih lebih berbenjol-benjol, tapi benjolnya itu lain. Nah ini yang memang harus belajar dulu seperti apa sih meraba payudara yang normal. Nah, jadi kalau tidak pernah memang agak susah. Makanya kenapa sadari itu diajarkan secara rutin agar bisa membedakan dari yang tadinya dianggap lain atau normal menjadi tidak normal. Makanya tidak bisa sadari itu hanya sekali, harus beberapa kali supaya bisa membedakan. Nah, tentunya tadi kalau memang ada yang tidak jelas, ya silahkan pergi ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Tetapi pemeriksaan dokter atau yang disebut juga sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis, itu juga tidak bisa sangat dini tadi. Seperti saya katakan, dokter juga kesulitan kalau misalnya ukuran tumornya 1 cm. Makanya kita perlu pemeriksaan atau alat lain. Di sini yang paling sering kita kerjakan adalah mamografi dan USG atau ultrasonografi payudara. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa alat yang sering kita pakai. Ya. Jadi masing-masing alat ini ada untung ruginya. Contoh misalkan, mana sih yang paling bagus dari kesemua ini? Sebetulnya kalau saya boleh milih, yang paling bagus adalah MRI. Tetapi MRI itu selain lama, pemeriksaannya butuh waktu hampir 1 jam untuk saudara. Yang paling masalah adalah biayanya masih sangat mahal dan alatnya masih sangat terbatas. Jadi tidak mungkin. Dan di negara maju manapun belum pernah MRI dipakai untuk deteksi dini karena tadi saking mahal dan saking lamanya dan juga tidak ketersediaannya juga terbatas. Jadi tetap kalau boleh milih atau yang dianjurkan apalagi seperti di Indonesia hanya mamografi dan USG karena ini 2 alat yang cukup efektif. Nah, pertanyaannya efektifnya seberapa jauh? Memang belum 100%, tetapi dibanding dengan alat-alat yang lain, apalagi dibanding dengan tangan kita atau tangan dokter sekalipun, tetap mamografi dan USG ini masih yang terpilih sampai saat ini. Slide berikutnya. Nah,
Ini sebetulnya sudah dikembangkan juga alat-alat lain yang lebih apa istilahnya, lebih canggih gitu kan. Contoh misalkan yang di atas itu tertulis ada automated whole breast ultrasound. Ini dasarnya sama seperti USG, cuma dia ada diotomatisasi. Jadi dia bisa bergerak sendiri, jadi tidak harus digerakkan oleh dokter. Terus bawahnya misalnya, ada yang disebut contrast enhanced mammography. Jadi apa bedanya dengan mamografi biasa? Jadi pada mamografi yang diberikan kontras ini, jadi disuntik semacam obat kontras untuk memperlihatkan kalau misalnya ada sesuatu bisa lebih terlihat. Nah, dan seterusnya sampai ada alat-alat yang lain. Slide terus, slide berikutnya. Ini juga, ini hanya masalah pembacaannya saja. Ya. Dan terakhir yang ini adalah slide berikutnya. Ini yang tes darah dan tes air liur ini sedang dikembangkan. Tapi ini saya kira masih agak jauh karena masih masih dalam, kalau kita lihat di kotaknya itu disebutkan masih non-human atau preclinical. Jadi artinya masih dalam taraf uji coba. Sebetulnya ini sangat praktis. Jadi kalau bisa kita melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan air liur, kita bisa memprediksi kira-kira pasien ini akan kena kanker payudara atau tidak. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa yang kita bisa lihat di rumah sakit itu kalau kita sudah atau bisa deteksi pada lesi yang tadi ukurannya kira-kira 1 cm atau lesi yang disebut prakanker. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita melihat pada sebelum lesi prakanker? Itu memang sangat susah. Kenapa? Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa untuk tadinya dari sel normal menjadi sel yang ganas yang kita bisa deteksi di rumah sakit, itu butuh perjalanan yang lebih panjang lagi. Jadi kalau tadi dari 0 cm kanker payudara ke 1 cm butuh waktu 3-5 tahun, tapi dari sel normal menjadi sel kanker, baik itu lesi prakanker sekalipun, itu butuh waktu ya lebih lama lagi, minimal belasan tahun atau mungkin puluhan tahun. Nah, sehingga lebih susah gitu kan. Tapi apa kegunaan dari ilmu ini? Slide berikutnya. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan perjalanan penyakit dari tadinya seseorang penderita atau seorang wanita yang tadinya sehat, kemudian terkena payudara, sehingga akhirnya karena sesuatu dan lain hal, akhirnya kalau tidak diobati tentunya terjadi progresif, ya berakhir dengan akhirnya kematian. Nah, jadi kalau kita lihat yang di garis tengah yang disebut symptom onset, itu adalah gejala atau tadi ukuran yang 1 cm yang kita bisa lihat. Ya. Jadi bisa terlihat nggak saya ini ada pena saya di sini? Ada gambar pena saya kelihatan nggak? Tidak terlihat, dokter. Nggak kelihatan ya? Ya maaf. Nggak kelihatan, dokter. Nah, ya. Nah, jadi di bentar ya. Ini kelihatan nggak saya bulatin? Iya, terlihat, nah, dokter. Jadi yang saya bulat merah itu adalah batas di mana kita bisa melihat tadi 1 cm itu di klinis, baik dengan mamografi mungkin, atau USG. Yang di arah ke sebelah sini, itu di mana ini adalah penderita tadi yang masih sehat, yang di sini. Ya. Nah, jadi idealnya kalau kita bisa mendeteksi pada daerah sini, wah itu yang paling hebat sekali. Jadi kita bisa memperkirakan seseorang nanti menjadi kanker. Memang sih ada sekarang pemeriksaannya, tapi masih sangat terbatas. Saya kira sudah disinggung juga sebagian oleh Dr. Bob. Tapi di sini saya hanya ingin menjelaskan bahwa beberapa tahapan inilah yang harusnya kita cari gitu kan. Yang sekarang kita punya dengan USG dan mamografi itu baru sampai di sini. Nah, makanya disebut di sini ada namanya tadi istilah early diagnosis atau deteksi dini. Jadi deteksi dini itu baru sampai tadi kira-kira sekitar 1 cm atau kurang
ke arah sana. Ini yang bisa kita kerjakan. Nah, idealnya sebetulnya kalau bisa kita melakukan ini tadi. Lakukan screening. Nah, sebetulnya yang dikerjakan sekarang oleh YKPI dengan USG dan mamografi itu adalah salah satu bentuk screening. Artinya pasiennya belum ada gejala sama sekali, tapi kita sudah melakukan deteksi. Itulah yang disebut screening. Jadi idealnya ini di sini nih yang kita melakukan kegiatan. Cuman masalahnya tadi, alat-alatnya masih sangat terbatas, padahal wanita yang akan kita deteksi ini masih sangat banyak. Sehingga akhirnya sekarang terbanyak kita nunggu secara pasif di rumah sakit untuk melakukan diagnosis yang mudah-mudahan bisa sedini mungkin. Ya, slide berikutnya. Maaf, ini jadi acak-acakan. Bentar ya, saya hapus dulu. Saya hapus sebentar ya. Tadi yang nyoret-nyoret biru siapa ya? Bisa dihapus nggak itu yang coretan biru? Nah, jadi yang kita sebut tadi deteksi dini itu adalah sebetulnya pencegahan secara sekunder. Nah, deteksi dini disebut adalah pencegahan sekunder. Artinya apa? Jadi kita melakukan deteksi dini sedini mungkin, tadi ukuran sekecil-kecilnya, sehingga tidak terlanjur nanti ke stadium yang lebih tinggi atau berlanjut. Nah, sebetulnya kalau ditanya, pencegahan yang paling baik adalah sebetulnya di pencegahan primer. Jadi sebelum orang itu menjadi sakit, inilah yang kita harus gali gitu kan. Nah, tetapi memang tidak mudah. Kenapa? Slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa faktor risiko kanker. Jadi kalau tadi kita akan melakukan pencegahan, kan kita harus tahu dulu faktor risikonya. Nah, jadi kalau kita lihat nih faktor risiko pada wanita ini banyak sekali. Dari segi usia misalkan, kita tahu bahwa makin meningkatnya usia, risikonya juga makin besar. Kemudian kalau ada riwayat keluarga, itu juga makin besar. Tidak mempunyai anak pada wanita-wanita yang sudah menikah, itu juga menjadi besar. Ada penggunaan obat-obat hormon, atau minum alkohol, kemudian kurang olahraga, dan tentunya obesitas. Nah, ini semua adalah faktor-faktor yang sudah diketahui berhubungan dengan keterjadian kanker payudara. Mudah kita mengucapkan, tetapi sulit dalam melakukan praktek pencegahannya. Jadi biasanya beberapa wanita yang berusaha untuk melakukan kontrol ini memang niatnya sih sudah banyak gitu kan, tetapi prakteknya memang ternyata sulit yang saya temui di lapangan. Nah, walaupun tetap harus dikerjakan karena ini memang sangat efektif untuk mengurangi risiko kanker payudara. Slide berikutnya. Nah, saya sampaikan tadi bahwa di samping faktor-faktor risiko yang secara kasat mata bisa kita lihat, tadi misalkan obesitas langsung bisa kita ukur berat badannya, usia kita bisa lihat KTP-nya. Kemudian soal tadi penggunaan obat-obat hormon bisa kita tanya dan seterusnya. Tetapi yang paling susah tadi soal faktor keluarga. Nah, di faktor keluarga juga bisa ditanya sebetulnya. Oh iya, ada ibu saya atau kakek saya, nenek, dan seterusnya. Tetapi itu ada lagi sebenarnya faktor yang kita bisa cari secara namanya pemeriksaan gen yang sudah disampaikan oleh Dr. Bob pada minggu lalu. Dan itu sebetulnya kalau kita bisa menemukan gen ini, itu kita bisa mencegah hampir sebetulnya 85% kanker payudara. Cuma masalahnya satu, bahwa gen yang disebut BRCA ini memang tidak banyak. Di populasi wanita itu hanya sekitar paling 5-10%. Sehingga
Itu yang mungkin kita bisa cari. Gitu. Sehingga 90% lainnya kita belum tahu juga kenapa bisa ada kemudahan atau kemungkinan untuk terjadi kanker payudara. Dan di samping itu, pemeriksaan ini juga tidak murah masalahnya. Yang sekarang ada di Jakarta misalkan, minimal kita harus mengeluarkan uang sekitar 6 juta rupiah hanya untuk tes tes ini, sehingga mungkin akan sangat memberatkan. Jadi sekali lagi, kembali lagi, memang yang paling efektif saat ini hanya mungkin USG dan mamografi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Maaf, slide berikutnya. Nah, jadi kalau di Amerika, karena sudah saking banyaknya register kankernya dan populasi data populasinya terdata dengan baik, di sana ada semacam model isian yang disebut model Gale. Ini seorang dokter di sana, dia dengan memasukkan beberapa faktor-faktor itu, nanti dia bisa hitung. Contoh di sini yang paling atas disebutkan apakah pernah menderita misalkan DCIS, apakah usianya berapa, gitu kan. Kemudian rasnya apa, apakah sudah pernah melakukan biopsi. Dari data-data ini semua bisa langsung nanti dibuat secara komputer ini dihitung berapa kemungkinannya. Nah, dia di sana itu bisa menghitung tuh. Kalau bisa dimasukkan data-data ini dan ternyata nilainya lebih dari 1,6% untuk terjadinya kanker payudara, maka orang itu tadi dianjurkan kalau mampu melakukan tes tadi untuk genetik BRCA atau minimal dilakukan MRI secara berkala. Jadi biar lebih akurat lagi. Tentunya mamografi terus dikerjakan, tetapi karena tadi mamografi ada keterbatasan sehingga untuk pasien yang berisiko tinggi ini harus ditambah dengan MRI. Nah, cuman model ini tidak cocok kalau kita akan terapkan di Indonesia, karena tentunya ini kan model ini dibuat berdasarkan populasi di Amerika. Jadi nanti mungkin kalau kita juga datanya sudah baik, terutama registrasinya, mungkin kita juga bisa menghitung nanti atau bisa membuat model itu tersendiri. Jadi saya kira mungkin nanti akan kita coba setelah datanya beberapa puluh ribu orang. Slide berikutnya. Nah, jadi apa yang paling penting sebetulnya dalam kita sekarang menghadapi kemungkinan kanker payudara ini, baik itu untuk para penyintas maupun untuk ibu-ibu yang sekarang masih sehat, ya alhamdulillah seterusnya sehat. Yang nomor satu, tidak ada cara lain selain cek berkala. Cek berkalanya kapan? Tergantung usianya. Kalau misalkan masih muda, misalkan umurnya kurang dari 20, ya sekali aja dia datang ke dokter USG sekali, gitu kan. Kalau dia di antara 20 sampai 30, cukup mungkin USG saja, gitu kan, tiap 1-2 kali. Tapi mulai dari 30, nah itu harus lebih sering. Mungkin tiap 2-3 tahun sekali datang. Kemudian apakah perlu untuk dilakukan pemeriksaan mamografi? Tergantung. Kalau usianya di bawah 40, mungkin belum perlu. Nanti saja kalau di atas 40. Tapi kalau USG, silahkan. Karena USG tidak ada batasan umur. Tapi kalau mamografi, kenapa tidak terlalu dianjurkan di bawah 40? Kita tahu bahwa payudara wanita di bawah 40 masih padat. Sehingga kadang-kadang dengan mamografi sulit terlihat adanya kelainan-kelainan tersebut. Nah, ini yang saya kasih panah ini, adanya risiko tinggi ini, karena mamografi tadi keterbatasan, makanya dilakukan tambahan pemeriksaan MRI dan pemeriksaan gen. Kapan? Tadi, misalkan dia mempunyai ibu yang punya riwayat kanker payudaranya muda. Jadi umur 30 sudah punya kanker payudara. Atau beberapa orang di dalam keluarga itu juga menderita. Keluarga secara bersamaan. Ada ibunya, ada kakak nomor 1, ada tantenya. Itu juga harus lebih hati-hati. Gitu kan. Jadi pilihannya tadi, boleh dilakukan MRI. Jadi selain tentunya USG dan mamografi rutin, atau kalau misalnya kebetulan ada biaya, boleh
dilakukan pemeriksaan gen. Itu yang karena masih sangat mahal pemeriksaan gen ini. Dan terakhir, saya kira yang lebih mudah untuk dikerjakan, ya tadi walaupun susah untuk pelaksanaannya, pola hidup sehat tadi, diatur pola makannya, latihan secara teratur, gitu kan. Kurangi stres. Udah, saya kira sih itu aja yang bisa saya pesankan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti mungkin kalau kurang jelas kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih banyak Bu Aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter untuk pemaparannya yang luar biasa, sangat menarik dan bermanfaat. Tentunya sahabat YKPI sudah tak sabar ingin bertanya. Bagi yang ingin bertanya, silakan langsung klik tombol partisipan dan klik gambar raise hand. Sahabat YKPI juga dapat mengajukan pertanyaan via chat box Zoom ini atau melalui chat di Instagram Stories. Sahabat YKPI yang raise hand, jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon sebelum bertanya. Bagi sahabat YKPI yang baru bergabung, saya informasikan bahwa webinar seri ke-7 ini juga disiarkan langsung di live Instagram Stories YKPI @YKPI_Pitaping dan jangan lupa follow. Baik dokter, sudah ada yang raise hand dokter? Yang raise hand saya panggil Ibu Eni Sudiriantono. Ibu Eni Sudiriantono, mohon bersiap untuk memberikan pertanyaannya. Sebelumnya dok, saya akan membacakan pertanyaan dari chat box dok. Pertanyaan dari Ani Haloho. Pagi, salam sehat buat kita semua. Saya mau bertanya, apakah kalau sudah pengobatan 5 tahun, sudah tidak perlu check up lagi? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Itu yang tadi, saya kira yang saya sampaikan di slide terakhir. Jadi, artinya yang namanya cek berkala itu berlaku untuk semuanya. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi ke slide yang ada tulisan, dari tadinya sehat, kemudian terdeteksi kanker, itu menyatakan bahwa kanker itu butuh proses. Memang untuk penderita kanker ya alhamdulillah sudah sampai atau melewati 5 tahun, itu hanya untuk data statistik. Jadi biasanya kami di kalangan kedokteran itu kalau berdiskusi untuk keberhasilan sebuah pengobatan terhadap penyakit kanker, kita sebutkan berapa keefektifan misalnya kemoterapi, atau operasi, atau sinar, atau gabungannya pada kanker tertentu. Jadi kalau kita sebut misalkan cara 1 misalkan angka 5 tahunnya keberhasilannya 80%, sedangkan cara 2 hanya 50%. Nah berarti kita katakan bahwa cara yang 1 ini yang kita ambil, karena keberhasilan 5 tahunnya 80%. Tetapi tidak berarti bahwa setelah 5 tahun itu tidak akan terkena. Tetap akan terkena. Kenapa? Karena saya sampaikan tadi, siapapun sebetulnya pada wanita itu memang kalau kanker payudara itu tetap berisiko. Jadi salah satu faktor risiko kanker payudara itu adalah berjenis kelamin wanita. Walaupun laki-laki juga bisa. Cuman laki-laki itu karena payudaranya tidak berkembang dengan baik, kemungkinannya itu hanya 1/100 dibanding wanita. Jadi walaupun tadi sudah lewat 5 tahun, tetap harus cek berkala seperti orang normal lagi tentunya. Jadi cek berkala. Demikian Bu Aya. Terima kasih dokter. Kepada Ibu Eni Sudiriantono, apakah sudah bersiap? Ibu? Bu Eni silakan dibuka Bu. Sudah kami buka. Bu silakan pencet Ibu. Mungkin Bu Aya nanti yang Siap. Belum sempat di itu, nanti kalau sampai tidak mohon direkam chatnya, nanti kita akan balas per email mungkin atau baik dokter. Ya, dokter, ini karena Ibu Eni belum bisa memberikan pertanyaan, saya bacakan lagi dari chat box dokter. Izin bertanya dokter, dari Ibu Mariam Abdullah. Saya pernah menemukan pasien kanker payudara stadium 2, kondisi terlihat masih bugar. Tapi
Sayang beliau meninggal saat menjalani proses pengobatan. Karena kondisinya semakin hari semakin lemah, di saat bersamaan saya juga menemukan pasien kanker payudara stadium 3. Alhamdulillah sekarang masih bertahan. Mengapa bisa seperti itu, Dok? Berapa kali sebaiknya kita melakukan mamografi supaya kita dinyatakan aman dari kanker payudara? Ya, itu dokter yang ditanyakan. Silakan dokter. Ya, makasih. Jadi ya turut prihatin lah kalau memang ternyata ada pengobatan yang belum berhasil atau tidak berhasil tadi ya. Jadi saya sampaikan tadi, pengobatan kanker payudara sampai saat ini memang belum ada yang 100%, kecuali kalau kita menemukan tadi pada stadium 0. Makanya kenapa kita dorong bahwa stadium itu kita temukan sedini mungkin agar tadi pengobatannya bisa berhasil 100%. Nah, tadi yang disampaikan Ibu tadi, memang ya tentunya tadi mungkin stadiumnya sudah agak lanjut, atau tadi kadang-kadang juga pengobatan memang tidak bisa 100%. Ini kebetulan ada tipe-tipe kanker payudara tertentu yang sifatnya itu lebih bandel dibanding dengan sifat-sifat yang lain, sehingga keberhasilan pengobatan menjadi rendah. Dan kalau ditanya tadi kapan akan cek berkalanya terus, jadi minimal setahun sekali lah. Tadi misalnya seperti penanya pertama, setelah 5 tahun, yang minimal setahun sekali tetap harus cek secara rutin. Demikian Bu Aya. Ya, terima kasih dokter. Saya persilahkan berikutnya Ibu Yuli Susanti. Ibu Yuli Susanti, saya persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Dok, bagaimana penanganan dini kanker payudara pada pria? Kalau memang ternyata kan lebih banyak wanita, tapi kan tidak ada salahnya juga kita pengen tahu apakah harus ada sadari setiap bulan atau mamografi, terus cara sadarinya sama tidak dengan wanita? Gitu. Sudah? Pertanyaannya? Iya. Terima kasih. Silakan dokter. Iya, jadi sama. Walaupun dia laki-laki, tetap kalau bisa kita juga temukan pada stadium dini. Nah, cuma memang pada laki-laki ini karena memang jarang, jadi orang agak kurang ngeh, gitu kan. Tapi untungnya kanker payudara laki-laki itu jarang di bawah 50. Jadi biasanya di atas 50. Nah, tapi kalau tadi tanya bagaimana ya sama. Kalau mau sadari ya itu memang dianjurkan, atau mungkin USG, karena mamografi pada laki-laki, apalagi kalau misalkan dia kecil, payudaranya ya agak susah untuk dilakukan mamografi. Jadi tetap bisa dilakukan sadari, kemudian mungkin tambah USG secara berkala. Terutama bila usianya sudah di atas 50. Demikian Bu Aya. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya kepada Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 1 Sintel. Silakan untuk bersiap diri. Sebelum saya bacakan lagi pertanyaan dari chatbox, dokter. Dari Ibu Ning Kadarwati. Selamat pagi, Dokter Sonar. 10 hari setelah general check up dan dari hasil USG payudara, clean. Tiba-tiba ada benjolan yang cukup besar sekitar 2,5 cm dari hasil USG dan MRI setelah timbul benjolan. Kenapa hal ini terjadi ya dok, padahal 10 hari sebelumnya dari hasil USG payudara tidak ditemukan benjolan. Silakan dokter. Ya, jadi sebetulnya yang namanya benjolan itu kan variasinya sangat besar. Jadi secara proporsi, kalau dikatakan kalau ada 100 orang wanita yang mengeluh benjolan, yang ternyata kanker itu tidak lebih dari 15%. Jadi 80-80% itu sebenarnya bukan kanker. Apa saja itu, bisa tumor jinak, tapi yang paling sering adalah kista atau pembesaran atau pembengkakan dari kelenjar payudara. Nah, saya tidak tahu persis. Tadi yang disebut ditemukan berikutnya pada MRI maupun USG 2,5 cm, bentuknya apa? Kalau misalkan bentuknya kista, itu sangat mungkin. Karena kista itu kan relatif dia lebih cepat timbulnya, tapi juga lebih cepat hilang. Tapi kalau itu kanker, memang agak aneh. Jadi mungkin kalau di USG yang sebelumnya itu tidak terdeteksi, sangat-sangat dipahami, karena USG itu juga memang tidak bisa 100% akurat. Karena itu USG itu disebut istilahnya itu operator dependent. Jadi sangat tergantung dari alat
dan dokter yang mengerjakannya. Jadi kalau alatnya misalkan udah alat yang sangat lama sehingga resolusinya kurang baik, atau mungkin dokternya pengerjaannya agak kurang teliti, itu juga kadang-kadang bisa. Jadi yang penting mesti dilihat dulu. Tapi kalau misalnya tadi ada data ternyata pada USG atau MRI yang setelahnya itu berupa kista, itu sangat dimengerti. Yang tadinya tidak ada atau tidak terdeteksi menjadi terdeteksi. Karena kista itu memang bisa timbul lebih cepat. Demikian, Bu. Ya, terima kasih dokter. Kepada Persit Cabang 1 Sinteldam, kami persilahkan. Ya, halo, Assalamualaikum Ibu. Izin menanyakan kepada dokter, nggih. Ini hal-hal preventif apa ya dok yang bisa dilakukan secara dini untuk pencegahannya? Jadi supaya kita-kita yang masih umur di bawah 40 tahun, kan tadi pemeriksaan yang paling efektif kan di atas 40 tahun ya. Kalau yang kurang dari 40 tahun tuh preventifnya apa saja dokter? Dan apabila ini kan pernah mendengar suatu cerita kalau apabila seorang ibu sudah menyusui, untuk terkena kanker payudara kan sangat minim. Nah, itu apakah benar atau tidak ya dokter? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Bu. Jadi nomor 1, bahwa memang wanita menyusui itu risikonya lebih kecil, tetapi tetap tidak menghilangkan risiko tersebut. Jadi karena kalau kita lihat misalkan dari populasi kanker payudara yang ada, gitu kan, tetap bahwa yang tidak menyusui pun bisa terkena kanker. Makanya saya sampaikan di sini, tetap cek berkala itu sangat penting. Kalau tadi umurnya 40, apa yang bisa dikerjakan? Nomor 1, sadari. Itu paling mudah. Yang kedua, kalau misalkan dia masih di bawah 40, ditambah dengan USG. Karena itu yang bisa, istilahnya ya, bisa lebih mendeteksi dengan lebih baik. Karena saya sampaikan, kalau diraba tadi kan kurang dari 1 cm, itu susah. Tapi kalau dengan USG kita bisa menemukan. Jadi minimal jadi paling sederhana kita sadari secara berkala, kemudian mungkin dengan pemeriksaan dokter, dan kalau masih di bawah 40 ditambah dengan USG. Memang kalau mamografi sebaiknya di atas 40 tahun. Demikian, Bu. Ya, kepada Erwin Fitriah. Ibu Erwin Fitriah, kami persilakan untuk bertanya. Saya lanjutkan untuk chat box. Oh, sudah Ibu Erwin. Silakan Bu Erwin. Ini saya mau bertanya. Sepupu saya pernah sakit payudara. Ya, belum, padahal adik kakaknya itu dokter, sampai hilang 1 payudaranya. Gimana tuh dok? Seperti itu, sampai meninggal juga. Terima kasih. Silakan. Boleh dokter. diulang, Bu? Boleh diulang kok, saya nggak jelas. Boleh diulang, maaf. Sepupu saya kan sakit kanker payudara. Ya. Terus kakaknya itu juga sebagai dokter gitu, dokter umum. Jadi nggak tahu kalau adiknya itu sakit. Sampai hilang 1 payudaranya dok. Udah dioperasi itu. Sampai meninggal juga. Gimana seperti itu dok? Ya. Bagaimana dokter? Silakan dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa kanker payudara yang datang ke rumah sakit itu variasinya sangat lebar. Mulai datang yang sangat dini tadi, sampai sangat lanjut. Nah, saya tidak tahu persis yang sepupu ibu ini apakah stadiumnya datang dini, pada pertengahan, atau sudah lanjut. Karena memang kalau sudah lanjut, itu keberhasilan pengobatannya memang makin rendah. Jadi walaupun misalnya kita sudah melakukan operasi, pengobatan itu kadang-kadang memang susah untuk bisa berhasil dengan sempurna. Karena seperti kalau tadi ingat Ibu lihat grafik-grafik itu, dia makin lanjut, itu keberhasilannya makin rendah. Jadi walaupun jangankan hanya saudaranya dokter yang menderitakan payudara cukup banyak, dan akhirnya tetap berakhir juga dengan kegagalan terapi. Itu biasanya ditemukan pada stadium lanjut atau pada tipe-tipe kanker tertentu yang memang tipenya lebih agresif. Demikian, Bu. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya raise hand
Ibu Rehan Asril. Kami persilahkan. Sebelumnya saya bacakan pertanyaan dari chat box, dokter. Saat screening, berapa lama rentang waktu antara healthy cells menuju terlihatnya abnormal cells? Kami persilahkan, dokter. Ya, jadi saya sampaikan tadi, untuk dari 0 cm kanker sampai kanker itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi tadi tanyanya dari mulai sel sehat sampai menjadi kanker, itu butuh proses yang sangat lama. Minimal 10 sampai 15 tahun, gitu kan. Jadi makanya sebetulnya kalau kita bisa, tadi kalau masih ingat, dari sel-sel sehat menjadi kanker kan ada minimal 4 atau beberapa kali mutasi. Jadi misalkan tadi kalau kita tahu mutasinya itu misalnya apa? Alkohol misalnya, atau rokok, atau misalkan ada gen tertentu. Itu dari tiap mutasi itu butuh waktu. Jadi kalau misalkan tadinya sehat, baru terjadi satu mutasi, satu perubahan gen, dan kita bisa cegah, ya insya Allah nggak akan berlanjut. Jadi contoh misalkan, yang disampaikan minggu oleh Dr. Bob soal Angelina Jolie. Dia sudah diketahui pada waktu umur 40 misalkan, dia sudah mengandung BRCA1 dan 2. Kita tahu kalau gen itu ada, itu dianggap dalam waktu 4, dia kan umurnya 40 misalkan ya, itu sampai umur 85 tahun, itu pasti akan terjadi kanker payudara. Nah, jadi dengan dilakukan pengambilan payudara atau mastektomi pada umur 40, diharapkan mutasi yang berikutnya, karena kan kita tidak tahu tuh mutasinya sudah berapa kali, tapi minimal belum terdeteksi adanya kanker. Jadi minimal mungkin mutasi 1K, 2 atau 3 itu bisa kita hilangkan dengan dilakukan pengangkatan. Nah, jadi kalau tadi tanya rentang waktunya bisa lama, minimal 10 sampai 15 tahun. Ya, terima kasih dokter. Kepada Ibu Rehan Asril, saya persilahkan. Saya lanjutkan ke pertanyaan chatbox, dokter. Dokter, secara umum pada stadium berapa kanker payudara ini menunjukkan wujudnya ke permukaan? Seperti ada kasus, sudah muncul luka kecil dan mengeluarkan darah terus-menerus. Bila sudah keluar darah seperti itu, masihkah dapat disembuhkan? Terima kasih. Pertanyaan dari Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 33, DIM 0810 Nganjuk. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan tadi, yang dimaksud dengan stadium dini atau T1 tadi yang disebutkan ukuran tumornya itu 2 cm, itu betul-betul ukurannya 2 cm, atau mungkin tadi yang disebut juga ada stadium 2 sampai 5 cm, atau stadium 3 itu lebih dari 5 cm, itu kalau belum ada perlukaan di kulit, atau belum menempel ke otot-otot atau ke tulang dinding dada. Jadi walaupun ukuran tumornya itu masih 2 cm misalnya, bahkan 1 cm, tetapi kalau sudah nempel ke kulit dan apalagi tadi katakan berdarah, itu langsung stadiumnya menjadi stadium lanjut. Nah, ini yang memang harus harus diingatkan juga kepada masyarakat bahwa kanker payudara itu bisa memang ukurannya masih kecil, tetapi langsung dia karena tadi prosesnya agresif, dia langsung terus berkembang dengan cukup cepat, apalagi kalau di kulit kan sebetulnya kalau tadi sudah nempel, harusnya lebih mudah untuk diraba. Lain kalau maaf payudaranya besar dan letaknya di dalam, mungkin akan susah. Nah, jadi saya nggak tahu persis nih ukurannya berapa. Nah, mudah-mudahan sih kalau belum terlalu besar, itu masuknya itu di stadium 3B. Nah, stadium 3B itu bisa disembuhkan? Ya, bisa. Tetapi memang kalau dibanding dengan stadium sebelumnya, keberhasilannya lebih rendah. Saya sebut saja karena sudah kenal baik lah dengan saya dan juga dengan Bu Agung. Contohnya misalkan Ibu Rima Melati. Beliau ini adalah stadium 3B. Sekarang kan udah berapa tahun beliau ya? Udah lebih dari 25 tahun sebagai penyintas. Jadi saya kira sih tetap kalau ditanyakan bisa sembuh, insya Allah bisa. Cuma kalau secara statistik memang dibandingkan dengan stadium yang lebih awal, itu lebih rendah tentunya angkanya ya, tetapi tidak boleh
angka-angka itu untuk angka individu atau satu orang pasien. Itu kan untuk kepentingan kami registrasi di rumah sakit saja. Demikian Bu Aya. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya Nyonya Bintoro, cabang 10. Kami persilahkan. Silakan. Silakan Ibu Bintoro. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi. Yang saya ingin tanyakan dok, apakah pasien dengan penderita kanker mame atau kanker payudara stadium 4, apakah bisa sembuh? Ya, apakah bisa itu sembuh? saja Bu. Ya, terima kasih. Nah, memang stadium 4 itu, kalau tadi masih ingat di penjelasan di tabel itu, kalau kankernya itu sudah menyebar ke tempat jauh, jadi keluar dari payudaranya. Nah, ini yang memang sampai sekarang kalau kita katakan stadium 4 memang susah untuk disembuhkan karena dia kan sudah menyebar di luar payudara yang sendiri. Kalau tadi stadium 3B, insya Allah kita masih katakan bisa disembuhkan. Tapi kalau stadium 4 memang lebih susah. Nah, kalau dikatakan sekarang berapa tuh namanya tadi dikatakan sembuh. Nah, ini yang memang tidak ada batasannya. Jadi contoh misalkan, berapa lama sih kanker payudara stadium 4 bisa bertahan hidup? Oh, itu bisa lama. Bisa sampai 15 tahun lebih kadang-kadang. Tante saya sendiri, beliau itu karena memang menolak terapi pada waktu ketahuan, padahal ponakannya itu adalah dokter bedah onkologi, itu bisa bertahan kira-kira 15 tahun. Jadi sangat tergantung lah dari pengobatan yang dikerjakan. Tapi tetap pesan saya, walaupun tadi susah atau memang tidak dapat disembuhkan, tetapi bukan tidak dapat kita tekan keluhan atau gejala-gejalanya. Jadi contoh misalkan kalau dia ke tulang, kita bisa sinar tulang sehingga tidak sakit lagi. Kalau perlu dikasih penyangga, dikasih obat-obatan terus sehingga bisa kadang-kadang beraktivitas seperti biasa. Nah, yang susah memang kalau sudah penyebarannya itu kemana-mana, itu yang memang menjadi kendala bagi pengobatan kanker. Ya, itu sudah masuk namanya ke dalam pengobatan yang paliatif dan susah memang untuk disembuhkan. Tapi tetap pesan saya jangan putus asa. Kita terus harus berusaha untuk menanggulangi. Mudah-mudahan kita temukan beberapa obat-obat yang bisa lebih baik lagi. Paling tidak tadi, walaupun ada kanker payudaranya, tetapi bisa kita tahan atau kita tekan. Jadi memang tidak bisa 0% kankernya, tapi bisa hidup bersamaan dengan kanker. Dan tidak mengganggu aktivitasnya sehingga bisa bekerja, bisa berinteraksi dengan saudara dan teman-teman. Demikian, Bu. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya kepada Ibu Lilis Saus Kendari, kami persilahkan. Sebelumnya saya bacakan pertanyaan dari chatbox, dokter. Kapan Indonesia bisa mulai membuat sistem registrasi sehingga bisa membuat seperti model GAIL? Syarat kondisi yang bagaimana? Atau setidaknya bisa dilakukan dalam kondisi di Indonesia? Pertanyaan dari Atik Retno Kustiati. Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Bu Atik. Jadi pertanyaan yang sangat menggelitik, saya kira ya, karena sebenarnya kami sudah mulai mencoba gitu ya. Cuma memang susahnya registrasi yang ada, terutama yang registrasi kanker. Kalau registrasi penduduk sekarang alhamdulillah kita sudah sudah baik gitu kan. Jadi kita bisa datang ke Biro Pusat Statistik untuk melihat data-data pasien. Nah, yang kami masih kesulitan adalah registrasi kanker. Ini yang masih besar sekali PR kami di masalah kanker ini. Jadi mungkin sejak tahun 80-an kami sudah mencoba melakukan registrasi kanker, tetapi sulit. Sulitnya apa? Karena demikian dinamisnya penduduk Indonesia itu, dan yang paling susah pada waktu itu, mudah-mudahan sekarang dengan KTP yang tidak bisa berganda lagi, kita bisa mendeteksi lebih akurat. Contoh misalkan, saya pribadi pernah melakukan penelitian pribadi sendiri ya, di Rumah Sakit Cipto.
Jadi saya ingin mengikuti beberapa pasien-pasien kanker yang ada datang ke RSCM, kemudian saya operasi, kemudian saya ingin ikuti. Nah, jadi saya lihat di daftar alamat yang diserahkan berdasarkan KTP di medical record rumah sakit. Jadi saya catat 150 orang. Kemudian saya coba hubungi. Saya lihat di situ data-datanya. Yang susah-susah saya coba dulu. Ada yang di ujung mana rumahnya, di perbatasan Bekasi sana segala macam. Sedangkan yang saya lihat ada yang di Menteng nih rumahnya, itu terakhir aja karena kan deket. Nah, ternyata yang di Bekasi susah karena di sana ternyata RT RW-nya juga tidak cocok gitu kan dengan data yang ada di medical record rumah sakit. Saya pikir yang di Menteng juga gampang. Ternyata begitu saya datang ke Menteng, begitu saya datang ke rumahnya, begitu saya tanya, oh maaf dok, itu pembantu saya sudah pindah 5 tahun lalu ke Jawa. Nah, susah gitu untuk mengikutinya. Jadi memang kendalanya masih besar, tapi mudah-mudahan dengan adanya sistem EKTP yang sekarang ini, kita bisa mendata lebih baik. Sebetulnya, kalau nanti sudah ada, itu sebenarnya hanya rumus matematik. Kita bisa apa istilahnya? Bisa hitung secara lebih cepat. Jadi insya Allah nanti saya akan, karena baru diumumkan beberapa minggu lalu oleh pemerintah, katanya sekarang EKTP ini udah betul-betul online dan bisa diakses semua data-data itu. Saya akan coba gitu kan, bisa nggak gitu? Kalau bisa, mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan kita bisa coba nih untuk apa istilahnya, membuat model ini. Cuma model ini tidak serta-merta juga bisa langsung diterapkan. Kenapa? Karena model ini nanti harus diuji, Bu. Diujinya bagaimana? Jadi misalkan sekarang ada yang tadi risikonya sekian persen. Itu harus diikuti tuh selama sekian tahun. Betul nggak dia terjadi kanker paru? Nah ini yang pengujian model ini yang lama. Makanya tadi yang model di Amerika pun itu juga tidak mudah. Tidak dalam waktu setahun selesai. Dia baru bisa diselesaikan kalau saya tidak salah 5 tahun sampai 10 tahun. Karena tadi butuh follow up yang cukup ketat. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Dokter. Kepada Ibu Lili Saus Kendari, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada YKPI ya. Karena alhamdulillah saya hampir ya setiap minggu saya ikuti kegiatan ini. Kegiatan webinar ini dan menambah ilmu ya. Karena saya juga seorang penyintas. Yang menjadi pertanyaan saya begini dokter. Yang pertama, apakah ketika seseorang terdeteksi yang stadium dini, dilakukan operasi atau masih ada tindakan lain selain operasi dokter? Ya, kedua dokter, kebanyakan masyarakat kita ini ketika mengetahui bahwa kita ada penyakit kanker terdeteksi, malah masih menggunakan pengobatan secara alternatif, apalagi dok yang lagi viral sekarang, kayu bajaka. Nah, apakah kayu bajaka itu dapat menyembuhkan penyakit kanker atau gimana dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Jadi gini Bu, satu, apakah kanker payudara bisa dioperasi dan tanpa pengobatan lain? Bisa kalau tadi ditemukan pada stadium yang sangat dini, jadi stadium 0, atau stadium 1 yang sangat awal, stadium 1A. Mungkin kita berani dan tipe tertentu. Tapi kalau sudah naik ke stadium 1B apa 2, terpaksa memang selain operasi kita menambahkan pengobatan lain. Apakah itu hormonal, apa itu kemo, atau sinar, atau kombinasinya. Pertanyaan kedua, apakah kayu bajakah bisa dipakai untuk pengobatan kanker? Sampai saat ini belum, Bu. Jadi yang terlanjur viral bajakah bisa dipakai itu karena itu dari penelitian anak-anak itu yang sekarang bagus idenya itu. Tetapi itu kan masih dalam uji coba di laboratorium, Bu. Di dalam istilahnya fase sel, itu fase yang sangat awal di penelitian untuk mengembangkan obat di kedokteran. Nah, pengembangan obat-obat di kedokteran itu waktunya lama. Kenapa? Tadi misalkan dari percobaan laboratorium ada, misalkan sekarang sudah ada nih, si sel bajakah itu memang bisa bereaksi dengan kayu bajakah. Dicoba dulu ke percobaan binatang. Nanti dari binatang berhasil, maju lagi ke percobaan orang sehat. Karena untuk mengetahui apakah obat ini atau bahan ini berbahaya tidak. Jadi kalau tidak ada bahaya apa-apa di orang sehat, baru masuk ke orang sakit yang terbatas. Nah nanti orang sakit terbatas ada hasil, baru kita boleh pasarkan secara resmi.
rata-rata Bu, pengembangan obat-obat baik itu kemo maupun hormonal dokter butuh waktu hampir 10 tahun. Jadi boleh dipastikan tadi kalau ditanyakan Bajaka bermanfaat, sampai sekarang belum kita ketahui manfaatnya. Tapi yang saya tahu itu baru di tingkat yang sangat awal yang perlu penelitian lebih lanjut. Dan yang jelas sekarang yang terjadi saya dengar di Kalimantan itu hutan-hutan Bajakah ini memang sudah sangat memprihatinkan karena sudah dibabat habis oleh beberapa penduduk yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dokter. Berikutnya, Ibu Anik Nurhayati. Sambil Ibu Anik Nurhayati mempersiapkan diri, saya bacakan pertanyaan dari Instagram, Dokter. Apakah ada cara mengetahui breast cancer stadium 0 atau 1 selain dengan benjolan? Pertanyaan dari IG Nova 2020. Silakan, Dokter. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, memang kalau kita di klinis itu artinya kita yang meraba, pasien yang meraba, hanya keluhannya itu benjolan, gitu kan? Karena kalau misalkan yang di bawah itu agak susah untuk kita raba. Kita butuh pemeriksaan lain. Ada tidak gejala lain? Satu-satunya gejala lain hanya adanya cairan di puting susu. Nah itu yang kadang-kadang kalau belum ada benjolan, tapi sudah ada keluar cairan dari puting susu, itu kadang-kadang merupakan pertanda dari stadium awal kanker. Walaupun belum tentu juga, gitu kan. Kadang-kadang juga yang sudah keluar cairan, apalagi sudah ada benjolan, apalagi cairannya berdarah, itu sih biasanya juga sudah ada lanjut. Tapi kalau dia belum berdarah, kemudian cairannya masih bening, dan tidak ada benjolan, insya Allah itu masih stadium yang sangat dini. Tapi jangan takut juga. Jadi kalau ada di antara para peserta webinar kali ini, ada cairannya, 90% biasanya bukan kanker, adanya cairan di payudara. Tetapi kalau tadi masuk yang 10%, insya Allah juga tadi itu masuk stadium yang sangat dini. Jadi jangan takut juga, tetap harus periksa dulu, baru kita bisa menjelaskan apakah ini tumor atau bukan, dan apakah tumornya masih sangat dini atau tidak. Demikian, Bu. Ya, terima kasih, Dokter. Kami persilahkan Ibu Ani Nurhayati. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ini saya pernah baca ya, Dok, tentang BRCA1 dan BCRA2. Nah, seberapa penting keduanya itu dalam rangka deteksi dini, Dok? Apalagi saya kebetulan 4 bersaudara itu ada kanker yang paling ekstrim itu saya ya, kanker payudara, mastektomi, dan yang 2 saudara saya perempuan itu tumor jinak, dan yang laki-laki ada getah bening. Nah, saya pernah baca tentang BRCA1, BCRA2. Nah, seberapa penting itu, Dok, sebagai cara untuk jalan deteksi dini? Iya, terima kasih. Terima kasih, Jadi, Dok. Makasih, Bu. Maaf, Ibu, waktu terdeteksi usia berapa, Bu? Saya 5 tahun yang lalu, Dok. Jadi kira-kira berapa tahun usianya? 2015. Usianya? Februari 2015. Nah, sebelumnya itu adik saya usianya, itu perempuan. Usia Ibu berapa pada waktu itu? Siapa? Ibu waktu terdeteksi usia berapa? 2015, sekitar 45 tahun, Dok. 45 ya. Ya, Ya memang kita katakan kalau kita deteksi kanker payudara pada usia yang lebih muda, gitu kan. Memang sih kita katakan muda itu 40, gitu kan. Kalau Ibu memang ya perbatasan lah 40 sekian ya. Nah, tapi yang masalah memang ada saudara juga yang menderita kanker walaupun bukan kanker payudara, kanker getah bening. Ya. Jadi itu sebetulnya merupakan faktor risiko. Nah, masalahnya tapi kalau sekarang tadi Ibu tanya pemeriksaan BRCA1 dan 2, kalau Ibu diperiksa, memang sih kalau misalnya positif, ya Ibu kan sudah terdeteksi sebetulnya. Jadi sebenarnya tidak penting lagi untuk Ibu sebetulnya. Karena Ibu kan sebenarnya sudah terdeteksi. Tapi yang penting, kalau memang nanti Ibu ada, itu sebetulnya untuk saudara yang lain, terutama kalau Ibu ada anak-anak yang perempuan. Nah, itu yang memang mungkin ada kepentingannya. Karena dengan kita mengetahui pada anak-anak yang BRCA-nya ada positif, itu betul-betul kita screening-nya harus lebih ketat. Tadi kalau perlu, mungkin tidak hanya USG dan mamografi, kalau perlu kita lakukan tadi
dengan MRI, gitu kan? Karena itu risikonya jadi lebih tinggi. Kalau misalnya tadi positif, pemeriksaan gen BRCA12-nya ada mutasi, gitu kan? Tapi kalau untuk ibu sendiri ya karena ibu sudah terdeteksi, ya sebenarnya tidak berarti apa-apa untuk pencegahan dini, gitu ya, karena sudah terjadi. Tapi kepentingannya untuk keluarga ibu, terutama tadi keturunan ibu ke bawah, gitu, terutama yang wanita. Demikian, Bu. Ya, terima kasih dokter. Berikutnya raise hand ranting BS 10 Pusdiku. Ibu, selamat pagi Bu. Ini dari Dharma Pertiwi daerah H ini. Silakan Ibu. Saya buka. Silakan. Silakan Ibu. Silakan dari Dharma Pertiwi daerah H. Silakan Ibu, dibuka. Diaktifkan mikrofonnya Ibu. Silakan Bu, di mute-nya dibuka. Sudah saya buka itu. Ya, sambil menunggu dari Dharma Pertiwi daerah. Dibuka, Ibu. Tombol mikrofonnya dibuka, Ibu. Udah, silakan. Tidak terdengar, Ibu. Mohon maaf. Ibu yang keras sedikit, Ibu. Coba. Selamat siang. Ya, siang. Apa suaranya gitu? Dilanjut, Bu. Dilanjut. Baik, kami izin bertanya, daerah itu apakah mitos atau fakta bahwa dengan menggunakan pakaian dalam wajib bra yang memakai kawat, apakah menjadi salah satu pemicu atau risiko terjadinya kanker payudara? Karena ada juga yang mengatakan bahwa tidak menggunakan bra pada saat tidur atau tidak menggunakan bra yang memakai kawat dapat mencegah kita untuk terkena kanker payudara. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu faktor yaitu gen yang kita yang tadi dokter jelaskan, apakah dari orang tua yang menderita salah satu kanker bukan kanker payudara, apakah dapat juga menjadi gen bagi anak perempuannya? Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu. Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya. Siap. Jadi pertama selamat gitu kan, Ibu sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi saya kira itu harus terus dikerjakan karena memang kita masa pandemi ini masih terus kasus-kasusnya naik. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan Ibu, pertama mengenai apakah menggunakan bra yang ada kawatnya berisiko untuk kanker payudara. Jadi sampai sekarang kita anggap itu adalah mitos, bukan fakta. Ya, jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan, silahkan saja digunakan, Bu. Kemudian yang kedua mengenai soal gen. Jadi memang betul ada beberapa gen yang bisa diturunkan. Jadi menyambung dari pertanyaan pada Ibu sebelumnya, bahwa gen yang diturunkan di keluarga itu bisa sekitar 5-10%, Bu. Jadi yang diturunkan. Nah, kecuali kalau misalkan ibunya sekarang ada, kemudian ada anaknya satu juga ada. Nah, untuk kemungkinan saudara lain itu menjadi lebih besar. Bisa sampai 25 atau bahkan 50%. Nah, tapi untungnya ternyata gen yang menyebabkan kanker payudara ini, kenyataannya di populasi umum itu tidak banyak. Jadi kalau kita lihat dari 100 misalkan penderita kanker payudara, yang ada faktor keturunan atau faktor gen itu tidak lebih dari 10 orang. Jadi 90 orang itu justru tidak ada faktor keluarganya. Nah ini yang tetap makanya saya sampaikan tadi, siapapun dianjurkan untuk cek secara berkala. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Selanjutnya dari ranting BS 10 Pusdiku.
Sambil bersiap diri, saya bacakan dari chatbox, dokter. Izin dokter, saya Nyonya Karmuji dari Persit Cabang 47 Kodim 0828 Sampang. Pertanyaannya, dok, kakak ipar kami terkena kanker payudara ketika hamil dan dilakukan pengangkatan payudara. Dinyatakan sembuh, tetapi pada tahun kelima kembali kambuh. Apakah pemicunya sehingga kanker kambuh lagi dan menjalar ke paru-paru, dan kakak ipar kami sudah meninggal? Terima kasih, dokter. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Pertama turut prihatin untuk Ibu yang memberikan pertanyaan tersebut. Jadi memang pada beberapa kanker tertentu saya sampaikan tadi, itu ada yang sifatnya itu lebih agresif dibanding tipe-tipe yang walaupun stadiumnya sama. Nah, saya tidak tahu persis juga pada penderita ini, waktu terdeteksi kehamilan itu berapa stadiumnya. Karena tadi, keberhasilan pengobatan itu sangat ditentukan oleh stadium. Jadi walaupun tadi disampaikan 5 tahun sudah sembuh atau tidak terdeteksi, kemudian timbul kembali dan kemudian berakhir dengan kegagalan pengobatan. Nah, jadi sekali lagi tetap bahwa cek secara rutin sangat penting, tapi lebih penting lagi kalau kita bisa menemukan stadium pada stadium dini. Karena sifat dari kanker itu tadi, makin dia tinggi stadiumnya, itu perubahan dari sel-selnya itu makin cepat dan itu keberhasilan pengobatan makin rendah. Jadi makanya mungkin saya tidak tahu persis pada pasien ini. Jadi pada fase awal misalkan dia sel-selnya itu masih terkontrol dengan pengobatan yang diberikan pada waktu pertama, tapi setelah kambuh karena dia sel-selnya sudah berubah lebih agresif sehingga pengobatannya menjadi lebih kurang efektif. Apalagi kalau ternyata stadiumnya juga sudah lanjut. Demikian, Bu. Ya, terima kasih dokter. Kami persilahkan ranting BS 9 Pusdiku. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hormat kami Ibu Linda, Ibu Yaya, dan dokter. Izin bertanya, kebetulan tadi yang pertama pertanyaan kami sudah terjawab ya dari pertanyaan Ibu Dharma Pertiwi. Izin pertanyaan berikutnya, apa saja pemicu kanker payudara? Misal dari makanan atau apakah dari sentuhan atau sentuhan dan lain sebagainya gitu ya, selain dari makanan juga gitu. Dan kalau misalnya dari makanan, apa saja pemicunya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dokter. Maaf tadi ya, awal agak terputus saya, Bu. Dokter, pemicunya apakah makanan termasuk bisa memicu kanker payudara? Dan apakah dengan sentuhan dan lain-lain bisa menimbulkan kanker payudara, dokter? Maksud sentuhan tuh suami misalkan? Mungkin, dokter. Atau mungkin ada apa pijat atau bagaimana gitu, dokter? Terima kasih, dokter. Baik. Jadi pertama yang soal sentuhan tadi. Jadi sampai sekarang tidak ada faktor sentuhan ataupun benturan yang dianggap bisa memicu kanker payudara. Tetapi ada bentuk benjolan pada payudara yang bisa diakibatkan oleh benturan. Jadi ada namanya traumatic fat necrosis. Ini biasanya pada usia-usia di atas 50 atau payudaranya yang cukup besar. Kalau terjadi benturan, itu bisa terjadi memar di dalamnya. Nah, setelah dia sembuh, memarnya itu akan mengkerut sehingga menyerupai benjolan. Tetapi juga alhamdulillahnya ini bukan kanker, tetapi kadang-kadang dianggap seperti kanker, tapi bukan. Jadi dan sampai sekarang tidak ada keterkaitan antara sentuhan maupun benturan terhadap keterjadian kanker. Sedangkan untuk makanan sendiri, saya sampaikan tadi secara umum, jadi prinsipnya yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keterjadian kanker payudara, satu, kalau karbohidratnya terlalu tinggi, terutama manis-manis, jadi gula agak dikurangin. Kalau suka nasi, ya boleh pakai lauk, tapi lauknya jangan mie goreng. Karena kan mie goreng tuh, mie-nya itu kan karbohidrat.
udah sekarang nasi, tambah mie goreng, ditambah lagi dengan perkedel jagung. Jagungnya kan udah karbohidrat juga. Nah, jadi agak kurang cocok gitu kan. Jadi boleh tiga-tiganya bersamaan, tapi porsinya mungkin dikurangin. Jadi nasinya yang biasanya 1 piring, kalau mau tambah mie goreng, ya nasinya jadi 1/4. Jadi mie gorengnya tambah 1/4. Kemudian perkedelnya jagungnya banyak-banyak, 1 juga. Yang penting ada keseimbangan protein, sayur-sayuran, termasuk serat-serat dari buah-buahan juga gitu kan. Nah, itu yang bisa dianggap lebih sehat, termasuk juga tentunya lemak. Nah, lemak juga hati-hati. Nah, terutama lemak-lemak yang disebut lemak trans. Apa itu lemak trans? Itu adalah lemak yang timbul akibat pematangan atau masak yang berlebihan dengan minyak dan terutama dengan panas yang tinggi. Makanya dianggap junk food, ya, ayam goreng yang sangat banyak itu gorengnya sangat pada suhu tinggi dengan minyaknya juga yang lebih sedih itu bukan minyak yang segar. Saya lihat tuh di beberapa pasar minyaknya udah hitam, itu dipakai lagi. Itu yang paling membahayakan, itu ada namanya lemak trans. Tetapi kalau lemak misalnya dari ikan itu bagus, malah karena lemak ikan itu mengandung omega 3 yang justru bisa mencegah. Bagaimana dengan daging? Ya, sesekali sih boleh, tapi memang jangan terlalu sering. Kenapa? Karena memang di dalam daging itu kita tidak tahu persis lemaknya seberapa banyak. Jadi kalau sudah kelihatan lemaknya, kalau bisa sih ya sebaiknya dihindari. Tapi kalau terpaksa, ya bolehlah. Tapi sebulan sekali deh yang ada lemaknya begitu. Tapi jangan terlalu sering. Tapi kalau daging seminggu sekali masih oke. Ikan bagus, telur bagus, ayam juga bagus. Tapi mungkin kalau ayam negeri kali kulitnya dikurangi. Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir dokter. Dari Persit Kartika Chandra Kirana PD Jaya. Ingin menanyakan apakah untuk perempuan yang berisiko tinggi kanker payudara jika ingin melakukan sadanis yang dilakukan oleh tenaga medis setiap berapa tahun sekali? Dan saat memasuki usia berapa dapat melakukan sadanis? Demikian dokter. Iya, jadi sebenarnya kalau pemeriksaan sadanis itu ya terus gitu kan. Tadi paling tidak kalau di bawah 20 tahun, apalagi kalau ada risiko mungkin cukup sekali. Tapi 20 sampai 30 tahun mungkin lebih sering. Di atas 30 tahun lebih sering lagi, mungkin 2 tahun sekali. Di atas 40, apalagi kalau ada berisiko harus tiap tahun. Tapi kalau tidak faktor risiko boleh 2-3 tahun sekali. Di atas 50 dianjurkan tiap tahun. Kenapa? Karena kanker payudara ini makin tinggi usia bukannya makin sedikit, malah makin banyak. Lain seperti kanker serviks. Kanker serviks itu makin dia usianya lanjut, makin kurang. Jadi hampir kita tidak pernah menemukan kanker serviks di atas 65 apalagi 70. Jadi nggak perlu lagi tuh di atas 65 atau 70 pap smear. Tapi kalau periksa payudara tetap. Karena kanker payudara itu justru makin bertambahnya usia, makin sering. Jadi tetap diperiksa. Demikian Bu Aya. Ya, terima kasih dokter. Dokter, tak terasa waktu tanya jawab cepat sekali berlangsung. Mohon kiranya dokter nanti berkenan menjawab pertanyaan yang belum terjawab hari ini ya dok. Sangat banyak pertanyaannya dok. Mungkin ini PR-nya dokter nanti menumpuk ya dokter ya. Yang kemudian nanti akan kami kirimkan via WhatsApp kepada para penanya. Baik, terima kasih sekali lagi dokter. Dan kini kita sudah berada di penghujung webinar YKPI seri ke-7. Tentunya banyak sekali informasi penting yang kita dapat dari webinar YKPI hari ini. Berikutnya saya akan memberikan pengumuman untuk yang mendapat lucky draw paket data dari YKPI. Ya. Berikut adalah daftar pemenang door prize paket data dari YKPI. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan sebagai penutup, kita kembali ke Ibu Linda Agung Gumelar sebagai host webinar YKPI. Silakan Ibu Linda. Ya, terima kasih Bu Aya. Pertama-tama Dr. Sonar, terima kasih banyak dok. Luar biasa penjelasannya, sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan dokter tetap mau bersama kami memberikan penjelasan-penjelasan lagi di waktu-waktu mendatang. Saya tahu Dr. Sonar mungkin mau sembahyang Jumat ya dok ya. Jadi kalau memang
dokter akan meninggalkan tempat, nggak apa-apa dok, kasihan udah 11:30. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggarakan acara pada hari ini. Makasih dok. Ya, izin ya Bu ya. Iya, hatur nuhun pisan dok. Sami-sami. Nanti pertanyaannya dikirim aja, nanti saya tik ya. Siap komandan. Terima kasih. Makasih banyak. Bu Aya, terima kasih banyak. Siap, sama dokter. Ya. Semuanya ibu-ibu, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami sayangi, kami sangat bangga dan terima kasih. Tadi kami sempat melihat di perjalanan pesertanya sampai 500 orang. Dan mungkin saat ini berkurang karena ada yang akan pergi perbedaan waktu antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kegiatan ini dapat dilihat nanti di live story Instagram YKPI. Dan kesimpulan saya bahwa deteksi dini kanker payudara sangat penting untuk mencegah terjadinya kanker payudara stadium lanjut. Yang kedua, lakukan sadari dan lakukan pengobatan secara medis apabila diketahui ada benjolan di payudara. Kemudian yang ketiga, lakukan cek berkala seperti tadi yang disampaikan oleh dokter sesuai dengan usia. Ada yang pakai USG sebelum 40 tahun, ada yang pakai mamografi setelah 40 tahun, dan yang terakhir tentu pola hidup sehat. Saya berharap mudah-mudahan acara kami hari ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua dan bisa menjadi corong atau penyebar perluasan informasi tentang deteksi dini kanker payudara dimanapun ibu-ibu berada. Saya kira itu Bu Aya yang ingin kami sampaikan. Dan sebagai informasi lebih lanjut bahwa nanti ada webinar ke-8 ya, tanggal 7 Agustus dengan tema Smart Healings, Tips dan Teknik Healing bagi Pasien Kanker. Dan akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Budi Santoso, spesialis urolog dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan webinar pada hari ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih sahabat YKPI.